Pernahkah Anda merasa, meski sudah bekerja keras, memeras keringat dari pagi hingga malam, aliran rezeki di rumah rasanya tetap saja tersumbat. Pengeluaran mendadak selalu datang bertubi-tubi tanpa tahu dari mana asalnya. Bisa jadi, akar masalahnya bukan pada seberapa besar usaha Anda di luar sana, melainkan pada beberapa kebiasaan sepele yang tanpa sadar sering kita lakukan di sebuah ruangan yang paling tersembunyi di dalam rumah kita. Ada 9 pantangan fatal yang jika terus dibiarkan, tidak hanya akan merusak kenyamanan, tetapi dipercaya menjadi magnet pengikis keberkahan hidup. Jika Anda berhasil mengenali dan mengubah kebiasaan tersembunyi ini, insya Allah pintu-pintu kemudahan dan ketentraman finansial yang selama ini terkunci akan kembali terbuka lebar bagi keluarga Anda. Simak ulasan selengkapnya hingga akhir, karena satu di antaranya mungkin sering Anda abaikan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu yang penuh barokah ini. Sholawat beriringan salam semoga senantiasa tercurahkan secara berkesinambungan kepada uswatun hasanah kita, teladan sepanjang zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa serta harapan tulus saya panjatkan agar pada hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan membukakan pintu rizki seluas-luasnya bagi kita semua, mengampuni seluruh hilaf dan dosa yang telah lalu, menganugerahkan umur panjang yang berkah, serta kelak mencabut nyawa kita semua dalam keadaan husnul khotimah dan penuh keimanan. Kepada para pemirsa setia, mari luangkan waktu sejenak untuk melantunkan sholawat di kolom komentar di bawah ini sebagai wujud rasa cinta dan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita termasuk golongan yang berhak menerima syafaat beliau yang agung di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan merenungkan dan membahas secara mendalam mengenai beberapa aktivitas atau kebiasaan di dalam area sanitasi rumah yang sebaiknya dihindari, atau yang jamak dikenal sebagai pantangan di dalam kamar mandi. Ada anggapan yang berkembang kuat di tengah masyarakat bahwa mengabaikan hal-hal ini dapat memicu tersumbatnya aliran rezeki dan mendatangkan kesempitan hidup. Walau demikian, sangat penting bagi kita semua untuk menyikapi informasi ini secara jernih dan bijaksana sejak awal. Berbagai pantangan yang akan diuraikan ini pada dasarnya bukanlah ketetapan hukum syariat yang memiliki dalil sahih yang mutlak, melainkan lebih cenderung berupa petuah bijak, warisan tradisi, serta wejangan dari para pendahulu kita yang syarat akan nilai kepantasan dan kebersihan. Oleh sebab itu, mari kita telaah ulasan ini dengan sudut pandang yang positif, agar tidak melahirkan kesalahpahaman ataupun keyakinan yang keliru di dalam hati kita masing-masing. Sebelum kita mengupas tuntas satu persatu, silakan luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like video ini, berlangganan atau subscribe pada saluran kami, serta menyalakan lonceng pemberitahuan atau lonceng notifikasi agar Anda tidak terlewatkan konten-konten edukasi Islami yang kami sajikan berikutnya.
Kami juga sangat membuka ruang bagi Anda semua untuk menuliskan untayan doa terbaik Anda, harapan terbaik Anda, maupun hajat khusus Anda di kolom komentar. Insya Allah setiap doa yang tertulis akan kita aminkan bersama-sama dengan harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan setiap permintaan baik tersebut. Mengenai keutamaan mendoakan sesama, Rasulullah pernah memberikan ketegasan melalui sabda beliau yang artinya adalah sebagai berikut: doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata, amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Mari kita jadikan hadis ini sebagai momentum untuk saling mendoakan kebaikan, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah seluruh jalan hidup kita, baik ketika menjalani kehidupan di dunia fana ini maupun saat berada di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahukah Anda sekalian bahwa tata ruang di dalam rumah kita memiliki andil tersendiri dalam menciptakan keharmonisan dan ketentraman penghuninya? Secara umum, ada beberapa titik krusial yang kerap mendapat perhatian khusus, seperti pintu masuk utama, area dapur, ruang tidur, serta satu ruangan yang posisinya krusial namun kerap diabaikan kelayakannya, yaitu kamar mandi. Jika pintu depan rumah dipandang sebagai gerbang utama datangnya energi positif dan aktivitas penghuni, maka kamar mandi secara kontras dipandang sebagai tempat pembuangan limbah, sisa metabolisme yang identik dengan hal-hal kotor ataupun najis. Atas dasar karakteristik tersebut, tidak heran jika lingkungan ini kerap dihubungkan dengan hambatan spiritual maupun material apabila kebersihan dan adabnya tidak dirawat dengan semestinya. Maka dari itu, berikut ini diuraikan beberapa bentuk larangan seputar kamar mandi yang bersumber dari petuah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal pertama yang sangat ditekankan untuk dihindari adalah membiarkan adanya kebocoran pada instalasi air. Apabila Anda mendapati air yang terus-menerus menetes, merembes keluar dari pipa, ada keretakan pada bak penampungan, ataupun ember yang berlubang, maka tindakan perbaikan harus dilakukan tanpa menunda-nunda. Dalam filosofi masyarakat masa lalu, tetesan air yang terbuang sia-sia tersebut disimbolkan sebagai cerminan harta atau rizki yang terus mengalir keluar tanpa sempat dinikmati atau ditabung. Akibatnya, penghuni rumah seringkali didera oleh berbagai pengeluaran tidak terduga yang sifatnya mendesak, seperti biaya perbaikan barang yang mendadak rusak ataupun pemenuhan kebutuhan konsumtif lain yang menguras tabungan. Kemudian hal kedua yang tidak boleh luput dari perhatian adalah kebiasaan menumpuk botol atau wadah bekas perlengkapan mandi yang telah kosong. Tidak sedikit dari kita yang mengabaikan kebersihan dengan malas membuang botol sampo, wadah sabun cair, atau kemasan kosmetik yang sudah habis isinya, hingga membuat sudut-sudut kamar mandi menjadi penuh sesak. Walaupun bagi sebagian orang hal ini dianggap sepele dan tidak mengganggu, namun dalam pandangan petuah kuno, barang-barang tidak terpakai yang dibiarkan menumpuk tersebut dikategorikan sebagai sampah visual yang dapat menyumbat perputaran energi rizki di dalam rumah tangga. Kemudian hal yang ketiga yang wajib dihindari adalah membiarkan ruangan kamar mandi berada dalam kondisi yang gelap gulita. Desain bangunan yang ideal
seharusnya memungkinkan kamar mandi memperoleh pasokan cahaya yang memadai, baik melalui ventilasi sinar matahari di siang hari maupun pencahayaan lampu yang terang di malam hari. Pastikanlah ruangan tersebut tidak remang-remang, sebab menurut keyakinan sebagian masyarakat, ruangan yang dibiarkan gelap, lembab, serta dingin menjadi magnet bagi hal-hal yang bersifat negatif. Secara medis pun, kelembapan ekstrim dan kegelapan di area basah dapat memicu timbulnya berbagai gangguan kesehatan, memicu rasa malas yang akut pada penghuninya, serta menurunkan produktivitas kerja harian. Selanjutnya, hal keempat yang sangat dilarang adalah melakukan aktivitas bersiul ataupun bernyanyi ketika berada di dalam toilet. Terlebih saat hari telah beranjak malam, terdapat sebuah mitos atau kepercayaan lokal yang menyebutkan bahwa mengeluarkan suara-suara berirama di dalam kamar mandi dapat menarik perhatian ataupun mengundang kehadiran makhluk-makhluk astral dari dimensi lain. Jika ditinjau dari perspektif kesehatan modern, kamar mandi merupakan area dengan tingkat kelembapan yang tinggi yang menjadi tempat berkembang biak yang ideal bagi jutaan bakteri dan kuman, sehingga membuka mulut terlalu lebar atau bernyanyi ataupun bersiul justru memperbesar resiko terhirupnya udara kotor yang telah terkontaminasi mikroorganisme berbahaya di dalam saluran pernapasan kita. Kemudian hal yang kelima yang perlu dijauhi adalah kebiasaan membiarkan pakaian kotor tergantung terlalu lama di dalam ruang kamar mandi hingga berhari-hari. Dampak langsung dari kelalaian ini secara higienis adalah terciptanya sarang baru bagi nyamuk pembawa penyakit, serta rusaknya estetika kebersihan ruangan. Di samping itu, sebagian pandangan tradisional meyakini bahwa kain atau pakaian yang digantung sedemikian rupa hingga membentuk siluet menyerupai perawakan manusia sangat disukai oleh makhluk halus sebagai tempat bernaung. Terlepas dari mitos tersebut, agama Islam sendiri menaruh perhatian yang sangat besar terhadap aspek personal higienis, di mana kesucian dan kebersihan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pilar keimanan seorang muslim. Berikutnya, hal keenam yang perlu diatur dengan seksama adalah posisi peletakan pintu kamar mandi agar tidak menghadap atau terlihat secara langsung dari arah tempat tidur utama maupun dari ruang tamu. Apabila posisi toilet berada di dalam kamar tidur, struktur tata letaknya harus dipikirkan secara matang. Berdasarkan rekam jejak kepercayaan lama, pintu toilet yang langsung berhadapan dengan ranjang tidur dipercaya dapat menurunkan kualitas kebugaran fisik penggunanya secara perlahan. Sementara itu, jika pintu toilet langsung terekspos dari ruang tamu, hal itu seringkali dikaitkan dengan potensi datangnya kerabat atau tamu yang membawa maksud kurang baik bagi keutuhan keluarga. Langkah solutif jika bangunan sudah terlanjur dibuat demikian adalah dengan menambahkan partisi, tirai, atau pembatas visual agar pandangan mata tidak langsung tertuju pada area dalam toilet. Lalu hal ketujuh yang seyogyanya dihindari adalah memasang cermin dalam posisi yang memantulkan area kloset atau tempat pembuangan hajat secara langsung. Karena fungsinya sebagai tempat eliminasi kotoran, toilet seringkali dipandang sebagai pusat menumpuknya energi yang kurang baik dalam ilmu tata ruang tradisional, dan keberadaan cermin yang memantulkannya dianggap akan melipat gandakan efek tersebut. Selain itu, pemasangan cermin yang terlalu tinggi hingga hanya memotong bagian wajah tertentu ataupun meletakkan dua cermin dalam posisi yang saling berhadapan satu sama lain
sangat tidak dianjurkan dalam pandangan etika tata ruang klasik. Bagaimanapun juga, kita harus menyikapi aturan-aturan estetika tradisional ini secara proporsional dan bijak. Hal kedelapan yang mutlak harus dipatuhi adalah larangan keras membawa ataupun meletakkan benda-benda suci keagamaan di dalam kamar mandi, seperti mushaf Al-Quran, butiran tasbih, buku doa, maupun hiasan dinding yang memuat guratan ayat suci Al-Quran serta teks hadis. Larangan ini bukan lagi sekedar bersumber dari mitos ataupun tradisi masyarakat, melainkan merupakan bagian inti dari adab spiritual yang diatur secara ketat dalam ajaran Islam. Mengingat kamar mandi dikategorikan sebagai tempat yang tidak suci dan dipenuhi dengan najis, maka sudah menjadi kewajiban moral bagi setiap pemeluk agama Islam untuk menjauhkan dan mengagungkan simbol-simbol suci tersebut dari tempat-tempat yang rendah demi menjaga kehormatan syiar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal kesembilan yang sangat penting untuk diperhatikan khususnya bagi kaum wanita adalah larangan meninggalkan limbah pembalut wanita dalam kondisi kotor di dalam toilet. Mengabaikan kebersihan benda ini tidak hanya menciderai prinsip kesucian diri, melainkan juga memicu timbulnya aroma tidak sedap serta menjadi media pertumbuhan bakteri patogen yang sangat berbahaya bagi kesehatan reproduksi. Dalam dimensi supranatural masyarakat, kelalaian dalam membersihkan sisa darah haid ini juga kerap dikaitkan dengan resiko datangnya gangguan dari golongan jin. Oleh sebab itu, kewajiban mendasar yang harus dipenuhi adalah membersihkannya hingga tuntas di bawah air mengalir sebelum dibungkus atau dibuang ke tempat sampah dengan cara yang benar dan higienis. Wahai segenap pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah tadi bentangan penjelasan mengenai beberapa bentuk pantangan serta tindakan yang tidak dianjurkan untuk dilakukan di area kamar mandi rumah kita. Perlu kita garis bawahi bersama sebagai penutup bahwa mayoritas dari poin-poin yang telah dijabarkan di atas berakar dari nilai-nilai budaya, kearifan lokal, serta nasihat praktis seputar kehidupan harian, dan bukan merupakan dalil hukum syariat yang bersifat mengikat di dalam agama. Pondasi keimanan kita yang paling utama harus tetap bersandar pada keyakinan bahwa satu-satunya zat yang memegang kendali penuh, mengatur, serta membagikan rizki kepada seluruh makhluk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala semata, sebagaimana yang telah Dia tegaskan secara eksplisit dalam firman-Nya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu makhluk melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizkinya. Quran Surah Hud ayat 6. Atas dasar landasan tersebut, segala bentuk maslahat maupun kemudorotan di alam semesta ini pada hakikatnya bermuara dan kembali kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala upaya kita dalam menjaga kebersihan ruangan, merawat adab sopan santun, serta mengikis kebiasaan buruk sehari-hari harus kita posisikan murni sebagai bentuk ikhtiar lahiriah dan ibadah, bukan didasari oleh rasa takut yang berlebihan terhadap mitos yang melahirkan keyakinan yang keliru. Sahabat serambi surga yang dirahmati Allah, menjaga kebersihan dan memperbaiki adab di setiap sudut rumah kita sejatinya lah yang menjadi pembuka jalan bagi turunnya rahmat dan ketenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kesembilan hal yang sudah kita bahas tadi, kira-kira kebiasaan mana yang tanpa sengaja masih sering Anda atau keluarga lakukan di rumah? Tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.
Mari kita saling berdiskusi dan mengingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika video ini bermanfaat. Klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video-video edukasi Islami berikutnya dari Serambi Surga. Bagikan juga video ini kepada keluarga dan sahabat tercinta agar menjadi amal jariah yang terus mengalir bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.